Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Mudikno, dengan mata pelajaran gambar teknik mesin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang etiket gambar. Etiket gambar atau kepala gambar merupakan suatu kolom yang terletak di bagian bawah sebelah kanan kertas gambar, berisi tentang informasi mengenai gambar. Fungsi dari etiket gambar adalah untuk memuat data-data tentang gambar yang bertujuan memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan gambar tersebut, sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku dan dapat dipahami oleh instansi atau perorangan terkait. Pada etiket gambar harus memuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, nama gambar. Nama gambar atau judul gambar berfungsi untuk memberikan informasi mengenai gambar yang dibuat. Misalnya, kopling flange, potongan baut, roda gigi helik, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi nama perusahaan. Pada kolom nama perusahaan, berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perusahaan atau instansi yang membuat gambar atau di mana gambar tersebut dibuat. Misalnya, PT Semen Padang, Fakultas Teknik Universitas Andalas, SMK Negeri 1 Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memuat nama pembuat gambar, yaitu memberikan informasi mengenai siapa yang membuat gambar tersebut. Komponen yang keempat, tanggal gambar, yaitu informasi mengenai tanggal berapa gambar tersebut diselesaikan. Komponen yang kelima, memuat tentang tanggal dan nama pemeriksa gambar. Pada kolom pemeriksa terdiri dari 3 kolom, yaitu dilihat, visa, dan disetujui. Komponen yang keenam berisi nomor gambar. Nomor gambar berfungsi memberikan informasi mengenai identitas gambar yang terdiri dari nomor-nomor khusus, sehingga gambar mudah dikenali. Nomor gambar tersebut dapat dibuat mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti sistem universal. Pada sistem universal ini, biasanya digunakan untuk memudahkan identifikasi, yaitu dengan menggunakan nomor urut seperti 01, 02, 03, dan seterusnya. Contoh, misalnya ada gambar dengan nomor A1001. A menunjukkan ukuran kertas gambar, sedangkan angka 1 menunjukkan kode bengkel atau departemen atau jurusan, dan kode 001 merupakan nomor urut gambar. Sistem yang kedua adalah sistem pengkodean atau sistem kode. Sistem ini biasanya digunakan pada industri komponen secara massal, misalnya industri komponen permesinan, industri komponen peralatan pertanian, industri komponen kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Di sini nomor gambar digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus sebagai penggolongan dari komponen yang digambar. Sebagai contoh, kita pakai misalnya 01, 020, 01, 03. Dua angka pertama menunjukkan divisi atau tempat perakitan mesin. Sedangkan 3 nomor di belakangnya berfungsi sebagai kode dari blok mesin atau di mesin mana digunakan. Kemudian kode angka 2 di belakangnya lagi menunjukkan jenis mesinnya. Sedangkan kode 2 angka paling belakang menunjukkan nomor perubahan rencana. Dalam hal ini adalah
perubahan yang ketiga. Sistem berikutnya adalah sistem penomoran khusus. Nah, pada sistem penomoran khusus biasanya digunakan pada komponen standar dan dapat langsung mengetahui identitas dari gambar tersebut. Misalnya tentang ukuran, kekuatan bahan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh nomor untuk baut misalnya 40620. Kode 4 menandakan sebagai tanda kepala baut. Nah, tanda kepala baut dengan kode 4 itu kita kenal dengan strength class. Kode berikutnya adalah 06, merupakan diameter dasar ulir yaitu 6 mm. Sedangkan kode berikutnya adalah 20. Ini menggambarkan sebagai panjang baut, yaitu 20 mm. Komponen yang harus ada berikutnya pada etiket gambar yaitu skala gambar. Skala gambar berfungsi untuk memberikan informasi mengenai skala gambar yang akan digunakan atau perbandingan ukuran dari gambar dengan bentuk benda aslinya. Komponen yang ke-8 yaitu berisi dari berbagai informasi lain. Nah, informasi lain yang bisa diberikan pada etiket gambar merupakan keterangan gambar sehingga benar-benar jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, baik perencana, pelaksana, dan lain sebagainya. Informasi tambahan itu diantaranya adalah jenis bahan yang digunakan, kuantiti, dan lain sebagainya. Pembahasan kita berikutnya adalah di mana letak etiket gambar. Etiket gambar itu diletakkan pada bagian bawah sebelah kanan pada kertas gambar. Nah, seperti kita ketahui, kertas gambar memiliki dua model atau dua bentuk. Yang pertama adalah model tegak atau yang kita kenal dengan nama potret. Nah, apabila model tegak seperti ini, maka kolom etiket diletakkan di bagian bawah sebelah kanan. Nah, yang model tegak ini biasanya dipakai untuk kertas ukuran A4 dan A5. Model yang kedua adalah model memanjang atau yang kita kenal adalah landscape. Nah, apabila model landscape juga letaknya di sebelah kanan bagian bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk kertas ukuran A0 sampai dengan ukuran A3. Berikutnya adalah model etiket gambar. Model pertama kita kenal dengan bentuk sederhana. Nah, bentuk sederhana dari etiket gambar ada dua model, yaitu model sekolah teknik mesin atau VSM atau yang lebih kita kenal dengan model A. Nah, modelnya adalah seperti ini. Model yang kedua adalah model penunjukan proyeksi. Jadi bentuk kolom etiket model penunjukan proyeksi bentuknya seperti ini. Ini bentuk sederhananya. Model penunjukan proyeksi atau lebih dikenal dengan model B. Model etiket gambar yang kedua kita kenal dengan bentuk profesional. Nah, model bentuk profesional itu pada dasarnya adalah pengembangan dari model A dan model B yang telah kita jelaskan di depan. Perbedaannya adalah pada model profesional ini ditambah kolom ke atas yang berisikan tentang informasi bagian-bagian yang ada pada gambar. Nah, ini lebih cocok digunakan untuk gambar detail atau gambar komponen yang lebih dari satu bagian. Nah, maka ke atas ini bisa kita buatkan ada berapa komponen pada gambar tersebut.
Nah, ini adalah pengembangan dari model A. Ditambah dengan perubahan, ada di sini penggantian dari diganti dengan apa? Ada keterangannya nanti ditambahkan di sini. Inilah komponen yang wajib ada pada etiket gambar seperti yang kita sebutkan di depan pada bagian ke-8, yaitu penambahan keterangan lain. Bentuk profesional yang kedua adalah pengembangan dari model B. Nah, sama dengan model A tadi, model B juga ditambah dengan komponen bagian-bagian atau keterangan dari bahan yang dibuat dan komponen-komponennya, termasuk berapa ya nanti akan diproduksi. Pembahasan kita selanjutnya adalah cara membuat etiket gambar. Di sini saya tampilkan contoh etiket gambar model A sederhana. Yang pertama ada namanya nama gambar. Nah, nama gambar di sini kita buat macam etiket. Kita ambil contoh macam etiket. Nah, nama gambar ini dibuat dengan tinggi huruf 5-10 mm. Tergantung dari berapa banyak huruf yang akan kita buat di dalamnya. Apabila nama gambar itu panjang, maka boleh kita buat 2 baris, sehingga kolom yang kita buatkan atau tinggi huruf yang kita pakai bisa 5. Sedangkan kalau hanya 1 baris, boleh tinggi hurufnya kita buat 10 atau 7. Bagian yang kedua adalah nama instansi. Nama instansi di sini kita ambil contoh adalah SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Nah, tinggi huruf yang kita gunakan adalah 5-7. Boleh juga kita gunakan tinggi huruf 10. Kalau kita gunakan tinggi huruf 10, bisa saja kelihatan nanti akan terlalu ramai atau terlalu rapat. Itu makanya saya menyarankan tinggi hurufnya adalah 5 sampai dengan 7. Komponen yang ketiga adalah pembuat gambar atau nama pembuat gambar. Nama pembuat gambar kita gunakan huruf tinggi 3 mm. Saya ambil contoh di sini misalnya namanya adalah Farhan. Komponen yang keempat adalah tanggal gambar. Tanggal gambar ini misalnya kita buat 31 bulan 8 tahun 2020. Nah, pada tanggal gambar dibuat dengan tinggi huruf 3 mm. Komponen yang kelima adalah tanggal dan nama pemeriksa. Tanggal dan nama pemeriksa kita gunakan tinggi hurufnya adalah 3 mm. Terdiri dari dilihat. Nanti tanggalnya dibuatkan di kolom ini. Kemudian siapa yang melihat di sini. Kemudian visa. Visa ini bisa digunakan oleh siapa yang melihat. Atau bisa juga digunakan oleh siapa yang menyetujui. Nah, 3 komponen ini termasuk pada bagian pemeriksa. Komponen yang keenam adalah skala gambar. Skala gambar kita buat dengan tinggi huruf 3 mm. Misalnya kita ambil contoh di sini skala gambar adalah 1:1. Artinya gambar yang kita buat ukurannya sama dengan benda aslinya. Dan komponen yang ketujuh adalah nomor gambar. Nah, di sini kita ambil contoh. Nomor gambar itu adalah nomor gambar berdasarkan kode sistem universal. Mohon maaf, di sini nomor gambar kita pakai tingginya sama dengan nama instansi. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat etiket gambar, silakan simak video berikut ini. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk kita yang masih belajar, boleh kita bantu dengan garis. Jadi membuat huruf, misalnya di sini kita akan membuat tinggi huruf
untuk nama gambar yaitu 10 mm. Nah, kita boleh bantu membuat garis dengan ujung jangka yang runcing. Apa gunanya kita gunakan ujung jangka runcing kita pakai sebagai membuat garis? Supaya kita tidak menghapus lagi. Kalau kita gunakan pensil, dia akan berjejak dan kita harus menghapus. Tetapi kalau kita gunakan ujung jangka, maka bekas garisnya tidak perlu dihapus. Di sini kita bagi 3, yaitu garis. Ya, di sini kita bagi 3, yaitu garis atas, kemudian garis bawah, dan garis tengah. Garis tengah berfungsi untuk tinggi huruf kecil. Nah, ini contohnya adalah nama gambar kita adalah macam etiket, dan kita upayakan dibuat di tengah, yaitu sama ke kiri, sama ke kanan, sama ke atas, dan sama ke bawah. Di kiri kanan, atas bawah, usahakan adalah dia berada di tengah-tengah. Berikutnya skala gambar. Kita tulis skala saja. Misalnya kita buat 1:1. Kemudian digambar dan seterusnya sampai terisi semuanya komponen-komponen atau kolom-kolom yang ada di etiket gambar. Jadi semuanya kita buatkan garis bantunya supaya huruf kita rapi. Nah, di sini misalnya kita buatkan kodenya. Yang pertama adalah A4, 10 TMI kalau misalnya nanti untuk kelas TMI, 10 TP1 kalau dia kelas TP1, atau 10 TP2 kalau dia kelas TP2, 10 las kalau dia las. Kemudian berikutnya adalah 01, itu nomor gambarnya. Kemudian 2020 adalah tahunnya. Jadi demikian cara membuat kolom etiket. Terima kasih banyak, semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat, dan saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.